kenapa sih channel aku udah direview tapi sampai berbulan-bulan belum pernah Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah, teman-teman, spesial di video kali ini aku mau ngebahas tuntas, sekalian bacain komen-komen sub yang lucu-lucu menurut aku, teman-teman. Buat kalian para youtuber pemula mungkin udah sebagian besar tahu ya sub itu apa, tapi buat yang belum tahu nanti aku akan jelasin apa itu sub dan bahayanya seperti apa ketika kalian melakukan sub. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe dulu, dukung channel ini agar channel aku dan channel kamu bisa berkembang bareng-bareng, teman-teman. Oke. Nah, kalian mungkin udah ada yang tahu ya sub itu apa, atau pernah melakukan sub atau sudah melakukan sub atau sampai sekarang masih melakukan sub teman-teman. Ya kan? Bener nggak? Jadi intinya sub itu adalah kita saling melakukan subscribe tapi tidak didasarkan pada ketertarikan atau minat pada channel tersebut, teman-teman. Jadi contoh nih, aku minta subscribe ke channel kalian gitu. Jangan lupa ya subscribe, aku tadi udah subscribe channel kamu gitu. Oke, aku subscribe balik deh channel kamu, seperti itu. Dan jangan lupa ya tonton 2 menit 3 menit channel aku, terus nanti jangan lupa di screenshot bla bla segala macam, misalkan seperti itu. Artinya cuman pertukaran subscribe, teman-teman, tapi bukan didasarkan atas ketertarikan atau kesukaan pada channel tersebut. Terus kalau kalian menanyakan bahayanya apa sih sebenarnya terkait sub itu, banyak banget, teman-teman. Tapi sebelumnya ada juga yang nanya ke aku, Sisil pernah main sub nggak? Pernah, 3 hari. Dan pada akhirnya aku merasa sakit hati karena aku udah subscribe channel dia gitu ya. Aku udah subscribe, oke, aku udah subscribe channel kamu, aku udah bener-bener nontonin dia selama 3 menit. Tapi ternyata ketika dia bilang dia udah subscribe channel aku cek, aku refresh, aku reload tuh aplikasi YouTube, ternyata nggak nambah-nambah subscriber aku. Artinya apa? Artinya dia bohong dong. Dia bilang udah subscribe channel aku, tapi kenapa subscriber aku nggak bertambah gitu. Jadi aku memutuskan hari keempat aku sudah tidak akan pernah memainkan yang namanya sub lagi. Aku pengen bikin video-video yang sesuai dengan kemampuan aku, dan tentunya aku pengen subscriber aku itu naik secara alami. Akhirnya aku berhenti di sub gitu. Oke, kita bahas terkait bahayanya sub itu apa, teman-teman. Jadi pertama, untuk bahaya sub itu adalah penghapusan subscriber. Jadi kalian kalau misalkan kehilangan subscriber itu jangan aneh, jangan heran. Kenapa? Karena kalau misalkan kita main sub otomatis subscriber kita itu kan muncul atau tumbuh karena permintaan kita, atau bisa dibilang paksaan, bukan ketertarikan. Jadi dia pasti nggak mau dong nonton video kita yang lain-lainnya. Mungkin video yang kali itu aja, sekalinya itu aja dia nonton video kita dan subscribe. Atau mungkin setahun ke depan dia nggak akan pernah nonton video kita lagi. Dan YouTube mikirnya, wah ini subscriber, dia subscribe tapi nggak nonton video-video yang lainnya juga. Oke, berarti ini bagian dari subscriber yang nggak valid atau nggak aktif. Dihapus deh sama pihak YouTube. Dan yang kedua gitu ya, kalau misalkan kalian main sub, kalian pasti akan menerima atau mengalami kenaikan subscriber yang tinggi. Sehari bisa dapat 100 atau dapat 50 subscriber. Tapi teman-teman, kalian akan mengalami sisi itu, tapi kalian juga akan mengalami sisi dimana kalian akan mengalami penurunan subscriber secara drastis. Kenapa? Ya karena dihapus sama YouTube tadi. Atau bisa juga mereka unsub ketika kalian udah subscribe gitu ya, 2 hari kemudian dia ngerasa nggak maulah untuk subscribe channel ini, orang channelnya nggak bagus kok atau gimana. Karena kan memang dari awal dia subscribe bukan karena ketertarikan kan. Akhirnya dia unsub. Jadi pasti akan hilang secara secara konsisten tuh akan hilang, secara bertahap tuh akan hilang, teman-teman. Kalau misalkan dia subscribe channel kita bukan berdasarkan karena keinginan sendiri, kemauan sendiri, ketertarikan sendiri, minatnya sendiri. Jadi nggak usah heran ya kalau misalkan kalian kehilangan sub. Selain itu juga kalau kita main sub nih, kita contoh aku nih komen di
channel kalian bilang, jangan lupa ya permanen, jangan lupa subscribe channel aku balik ya, misalkan seperti itu. Nah, itu ada bahayanya terhadap aku, terhadap kalian juga. Kalau misalkan ya kita pernah melakukan komentar-komentar seperti itu di kolom video orang lain, di kolom komentar video orang, itu kan YouTube pasti tahu. Kok bisa? Ya iyalah, kita mainnya di aplikasi YouTube, di arenanya YouTube. Nama channel aku misalkan Sisil Syaifullah, kedetek melakukan sub for sub di channelnya Mbak Im Wong. Kalau Mbak Im Wong sih enak aja gitu ya, enak aja, mereka tinggal menghapus spam komentar. Seperti yang aku pernah ceritain gimana cara menghapusnya. Aku pernah bilang juga, ngasih tahu ke kalian di Instagram story aku gimana cara menghapusnya. Dia sebagai konten kreator ya dia gampang aja tinggal hapus. Sedangkan aku nggak pernah inget dong kapan aku pernah komen di kolom komentar siapa aja aku pernah bilang seperti itu. Nah, itu masuk dalam kategori spam, teman-teman. Paham nggak sampai di sini? Kalau kalian masih bingung-bingung, silahkan kalian kolom komentar itu diisi. Silahkan tuliskan bagian mana yang kalian masih bingung dari penjelasan aku gitu ya. Terus selain itu juga, kenapa sih channel aku udah direview tapi sampai berbulan-bulan belum pernah dimonetisasi, belum dapat info monetisasinya gitu ya. Wajar aja mungkin kalian kedeteksi spam komentar di channel orang lain oleh pihak YouTube. Ingat ya teman-teman, kita bermain di ranah YouTube, harus ngikutin kebijakan YouTube. Apapun pergerakan kita di YouTube itu pasti ketahuan sama pihak YouTube-nya, pasti kedeteksi. Jadi jangan pikir YouTube itu sekarang nggak canggih. YouTube tuh canggih banget sekarang teman-teman, apalagi kondisinya sekarang untuk monetisasi itu ketat banget. Sebenarnya tiap kali aku baca komentar sub for sub tuh ada perasaan yang aduh sub for sub lagi gitu kan. Tapi ada yang lucu-lucu juga gitu loh. Kalau menurut aku mau marah tapi ini lucu banget gitu kan. Sebenarnya tapi lebih ke kasihan sih aku teman-teman, karena sub for sub tuh subscribe-nya pasti hilang, pasti teman-teman. Karena mereka itu kan nggak subscribe channel kita bukan berdasarkan ketertarikan atau kesukaan pada channel kita. Otomatis dia jarang banget dong nonton video kita, dan pada akhirnya sama pihak YouTube akan dihilangkan dari jumlah subscriber kita teman-teman. Itu kalau nggak aktif seperti itu. Jadi aku pengen bacain sih beberapa komentar-komentar sub for sub yang menurut aku lucu. Tapi ini di sini nggak bermaksud untuk menjelekkan atau gimana, cuma lucu aja sih kata aku sebenarnya mah. Nih ada yang bilang gini, yang orang Islam semoga besok hari masuk surga, subscribe channel aku dong gitu. Oh jadi maksudnya ini ya, subscribe channel dia nanti bisa masuk surga. Gampang banget, tanpa sholat gitu, tanpa kasih sedekah, tanpa berbuat baik, kita subscribe doang bisa masuk surga. Enak banget. Terus ada yang bilang juga nih, sangat membantu buat pemula kak, jangan lupa senggol ya kak. Apanya yang mau disenggol? Terus ada yang naruh link juga. Nah ini tuh bahaya banget teman-teman. Kalau misalkan kalian naruh link itu bahaya banget ya. Sekali lagi sih bahaya, apalagi disertain dengan kata-kata sub for sub. Sub dan komen di video terbaru saya sesuai nama channel Anda agar saya sub balik. Lalu komen di sini jika sudah. Jelas sih, maksudnya bahasanya formal banget. Halo kawan, bantu channel saya menuju 1000 subscriber dong, nanti aku back permanen. Back udah kayak ini ya, apa namanya, sepak bola gitu. Terus ada yang bilang, hey guys, subscribe channel saya, nanti saya sub back no PHP, bantu monetisasi channel saya. PHP, kayak si dia yang suka PHP. Terus ada juga nih yang bilang, ya Allah yang sudah subscribe channel saya semoga masuk surga ya Allah. Sampai bawa-bawa nama Allah. Ya mudah-mudahan Allah dengar ya, diijabah doa kamu nak. Terus ada yang ini nih bikin penasaran nih kan pastinya. Dia bilang jangan nonton, terus nyertain link dia, link channelnya. Wah kreatif banget. Terus ada yang bilang subscribe balik bang, lama gue unsubscribe. Tuh kan belum apa-apa udah di unsub gitu loh. Terus ada juga nih, sangat mudah kalau kita saling subscribe dan gak ada yang dirugikan. Dirugikan, wah kata siapa nggak dirugikan? Kalau nggak dirugikan mah dari awal udah main subscriber nih aku nih. Main sub for sub nih. Yuk saling subscribe, jangan lupa tinggalin jejak. Terus melangkah, melupakan. Jadi nyanyi. Otomatis aku akan sub back. Siap, terima kasih.
Terus ada yang bilang juga, saya doain yang like dan sub jadi YouTuber kaya. Amin. Ya Allah, kalau misalkan itu syaratnya cuma sub dan like doang, subscribe nih sekarang biar cepet naik haji. Terus ada juga nih yang nanyain kan, Kak, Kak, aku mau nanya, kan banyak nih ya para YouTuber pemula banyak melakukan sub for sub, tapi dia pakai akun yang kedua yang bukan channel YouTube asli dia agar nggak di-ban. Akankah terdeteksi oleh pihak YouTube? Jelas teman-teman akan terdeteksi oleh pihak YouTube, karena kita kan mainnya di arena YouTube gitu loh, area kekuasaannya pihak YouTube gitu. Jadi pasti udah banyak banget cara untuk mendeteksi dan memantau kegiatan kita, kegiatan channel kita di channel YouTube ini teman-teman, maksudnya di arena YouTube gitulah ya. Kita mau nonton videonya, misalkan video si A, si B, si C itu udah ada, kita pernah komen apa itu udah ada track record dari channel kita, atau info-info apa aja yang udah channel kita lakukan dalam YouTube, permainan di dalam YouTube seperti itu pasti kedeteksi. Tenang aja teman-teman, karena di sini kalian dalam bikin Gmail, terus bikin channel itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, masukkan identitas dan lain sebagainya. Itu pastilah ada datanya teman-teman, ada informasinya teman-teman. Jadi nggak semudah itu Maimunah untuk menipu YouTube. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Kalau kalian masih bingung-bingung, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar yang ada di video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Ikutin aku terus di video-video aku berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.